Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Mira, kisah murid pilihan Ratu. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Cerita kali ini menurutku istimewa karena ini berdasarkan dari kisah nyata dan pengalaman pribadi. Sebuah cerita pengalaman seseorang ketika menyelami dunia klinik di desa pesisir pantai selatan. Perkenalkan, namaku Mira. Di sini aku akan bercerita mengenai kisahku. Mira, kamu berbakat jadi dukun hebat, kata kakek suatu sore. Kata bernada pujian itu terlontar dari bibir kakek setelah sekian bulan ia merantau memperkembangkan murid-muridnya. Murid yang istimewa karena semuanya memiliki pertalian darah. Generasi saya adalah generasi ke-6 dari keluarga yang secara turun-temurun melaksanakan ritual penyembahan kepada ratu penguasa pantai selatan. Pendadaran yang langsung di bawah kendali kakek memang dimaksudkan untuk mencari penerus dari ilmu leluhur kami, perdukunan. Para dukun yang telah sekian puluh tahun malang melintang di dunia perdukunan. Dari kawah Chandra di Muga, ini akan terlihat siapa yang layak menjadi pewaris ilmu leluhur keluarga kami. Mulanya saya tidak tertarik menjadi seorang dukun. Saya hanya mengikuti sebuah tradisi dalam keluarga yang harus menjalani latihan tahap pertama ini. Dan saya dinyatakan sebagai yang terbaik, melebihi bakat yang dimiliki sepupu saya yang nampak ngotot ingin menjadi dukun. Ukuran keberhasilannya sebenarnya mudah. Hanya dengan melihat pengaruh dari tahapan puasa yang kami jalani. Seberapa lama seseorang dapat merasakan kehadiran jin tanpa ada rasa takut? Semakin cepat katanya, bakat yang dimiliki semakin besar. Umur saya masih belasan tahun ketika pertama kali disuruh berpuasa 3 hari, Rabu Pon, Kemis Wage, dan Jumat Kliwon. Itulah hari-hari yang biasanya dipilih. Namun puasa yang saya jalani berbeda dengan puasa dalam ajaran Islam. Waktu itu saya disuruh mengawali puasa pada hari Selasa siang, tepatnya jam 3 sore. Bukan subuh seperti lazimnya puasa dalam Islam. 1 jam sebelumnya, saya harus mengikuti ritual mandi kembang. Saya berpuasa tanpa makan dan minum. Azan maghrib berlalu tanpa seteguk air membasahi kerongkongan. Saya hanya diperbolehkan makan nasi 1 kepal tangan dan air putih bila sudah sangat lapar. Itu pun hanya diperbolehkan makan sekali. Bila tidak mampu, otomatis saya dinyatakan telah gagal dalam pendadaran ini. Jam 12 malam saya disuruh keluar rumah lalu menjejakkan kaki ke bumi 3 kali. Sambil merapal mantra berbahasa iblis yang bermakna, atas kekuatan udara, langit, bumi, dan laut, aku mengundang semua kekuatan itu atas pencipta Tuhan, atas nama besar dengan dukungan iblis ajmaun. Saya yang belum mengerti apa-apa, hanya menuruti kata-kata kakek. Selanjutnya saya disuruh mandi dari 7 mata air yang berbeda. Mata air yang harus jatuh dari gunung. Sebuah persyaratan yang sulit terwujud bila tidak dipersiapkan jauh-jauh hari. Namun semua persyaratan itu telah dipersiapkan kakek. Saya tinggal menjalani ritual semata. Hari ketiga, saya disuruh kakek masuk ke dalam kamar, duduk bersila dan mematikan lampu. Hanya lilin yang dinyalakan. Dalam temaram lampu lilin, saya diperintahkan menanggalkan semua busana. Selanjutnya tinggal menunggu apa yang akan terjadi. Kata kakek, nanti ada yang datang.
dan biasanya menepuk punggung sebelah kanan. Awalnya saya merinding, memikirkan apa yang akan terjadi. Namun saya berusaha menepisnya dan menenangkan diri. Tepat jam 12 malam lebih 10 menit, saya merasakan tepukan di pundak sebelah kanan. Saya langsung kedinginan. Dengan sekuat tenaga saya berusaha untuk tidak berteriak. Saya diam menunggu apa yang akan terjadi. Ternyata hembusan angin mematikan lilin. Padahal saya berdoa dalam kamar yang tertutup itu, yang seharusnya tidak mengizinkan angin masuk. Padamnya lilin merupakan pertanda buruk bagi saya. Kakek menyatakan tirakat saya gagal dan harus diulangi lagi. Saya kembali menjalani ritual sejak awal di bulan berikutnya. Kali ini kakek berpesan agar saya tidak membaca basmalah, karena jin akan pergi lagi bila saya membaca basmalah. Puasa yang kedua ini, kakek benar-benar mengawasi, hingga ia pun puas. Saya dinyatakan lulus. Berikutnya saya disuruh melanjutkan puasa 7 hari. Namun terlebih dahulu saya harus mencari hari yang tepat. Rabu Pon, Kemis Wage, dan Jumat Kliwon seperti biasa menjadi pilihan. Dalam tahapan ini saya dinyatakan lulus hingga langsung naik ke tangga berikutnya. Saya puasa 12 hari, 21 hari, dan 40 hari. Setelah puasa 40 hari, saya disuruh kakek mandi di laut dengan membawa sisir, potongan rambut, potongan kuku, dan celana dalam. Semua benda itu kemudian dibungkus dengan besek dan ditinggal di laut. Setelah mandi saya langsung pulang karena kelelahan. Sesampainya di rumah saya tertidur. Saat itulah saya mendengar seseorang membangunkan saya. "Nduk, bangun," katanya. Saya terjaga. Saya tidak tahu apakah saya bermimpi atau tidak. Di depan saya telah berdiri seorang wanita berkebaya. "Duduk di sini, Nduk," katanya. Saya turuti perintahnya. Tak lama kemudian, datanglah seorang kakek-kakek. Badannya kurus, dengan balutan kain putih di kepalanya. Ia membawa sebilah keris. "Ini milikmu, tolong dijaga," katanya sambil menyodorkan sebilah keris kepada saya. Belum sempat saya menjawab, keris itu langsung masuk ke dada saya. Saya benar-benar merasakan rasa sakit ketika keris itu menembus dada. Keesokan harinya saya sakit demam, badan dingin, menggigil. Setelah diserang panas dingin 2 minggu lamanya, kakek datang. "Bagaimana, sudah masuk apa belum?" tanyanya. Belum saya jawab, kakek sudah mengejar dengan pertanyaan kedua. "Sudah didatangi apa belum?" Saya heran, siapa orang yang dimaksudkan kakek? Pertanyaan kakek itu masih belum dapat saya jawab. Hanya diam jawaban saya. Saya tidak menghubungkan pertanyaan kakek dengan peristiwa 2 minggu yang lalu. Perbincangan pun beralih ke sakit saya. "Tidak apa-apa, nanti juga sembuh," kata kakek. Setelah memegang kening saya, ia kemudian mengunyah jahe, lalu menaruhnya di ubun-ubun saya. Aneh, perlahan rasa sakit itu hilang, hanya dengan kompres jahe yang dikunyah kakek. Sejak itu saya merasakan lidah saya menjadi tajam, umpatan dan ancaman seringkali menjadi nyata. Waktu itu awal masuk sekolah, orang pertama yang menjadi korban adalah kakak kelas saya, namanya Ambar. Ia selalu menghina saya di depan umum. "Ngapain kesini? Kamu kan bau amis," kata Ambar sinis. Saya tahu mungkin itu hanya lelucon. Saya tidak terima dipermalukan sedemikian rupa. Dengan refleks, saya menjejakkan kaki kiri ke tanah 3 kali dan merapal mantra. "Demi angin, saya berpegang padamu atas keputusan Tuhan." Selanjutnya saya menyebut nama Ambar seraya mengancam. "Celaka kamu, kalau kamu memang tidak mau minta maaf sama saya." Ketika pulang dari sekolah,
Ambar tertabrak mobil. Ia mengalami luka parah, kakinya patah. Waktu itu saya belum berpikir macam-macam bahwa kecelakaan itu karena ucapan saya. Tapi peristiwa demi peristiwa yang terjadi kemudian membawa saya pada kesimpulan bahwa saya tidak boleh berbicara sembarangan. Saat umur 23-an, saya sudah mulai merapal. Yang pertama menjadi korban masih sepupu saya, Yuli. Begitu ia biasa dipanggil. Yuli yang telah berpacaran 5 tahun sejak masa SMA, tidak lama lagi menikah. Hari H sudah ditentukan, undangan juga sudah tersebar. Hari bersejarah dalam hidupnya, tinggal menghitung hari. Sehari sebelum hari H, saya bermain ke rumah Yuli. Dari raut wajahnya saya merapalkan bahwa pernikahannya akan gagal. Ngapain kamu repot-repot seperti ini? Dia bukan jodohmu, kata saya tanpa merasa bersalah. Terang saja, Yuli blingsatan. Ia marah. Kenapa kamu ngomong begitu sih? Tidak sopan tahu, katanya. Lihat saja, siapa jodoh kamu? Jodoh kamu itu orangnya dari utara, kulitnya kuning dan rambutnya ikal. Ketemunya, kamu nanti di bus. Jawabnya dengan ringan. Yuli terpana, ia masih tidak percaya dengan ramalan saya. Ia bertanya dengan sedikit ragu. Mengapa kamu bisa tahu kalau saya tidak berjodoh sama dia? Karena di muka kamu terlihat bukan dia suami kamu. Aura kamu tidak nyambung. Kalau kamu tetap nekat sama dia, kamu akan susah. Kamu akan sengsara, kata saya panjang lebar. Tak lama setelah kepergian saya, terdengar berita buruk. Yuli gagal melangsungkan pernikahan esok harinya. Keluarga besar terpengaruh dengan ramalan saya dan memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Ia syok, keluarga pun tertimpa aib. Ujung-ujungnya saya yang disalahkan karena ramalan itu. 5 bulan lamanya ia baru dapat melupakan kenangan pahit itu. Ketika Yuli berangkat ke Surabaya, ia menceritakan mimpinya. Ia tidak lagi mempermasalahkan ramalan saya. Ia menggagalkan pernikahannya dulu. Mir, aku mimpi dikelilingi api, katanya. Berangkat sekarang, besok kamu bertemu dengan jodohmu. Jawab saya meyakinkan. Yuli pun berangkat ke Surabaya. Dan begitu pulang, dia langsung memperkenalkan seorang pria yang kelak menjadi suaminya. Selain itu, saya mulai menerima pasien. Pasien pertama saya adalah seorang penderita hilang ingatan, asal Situbondo, Jawa Timur. Namanya Vera. Saya pegang upun-upunnya, lalu saya tiup sebentar. Ia memang gila, gumam saya. Setelah saya putuskan untuk mengobatinya, saya berpuasa 3 hari, kemudian saya membawanya ke laut. Di sana saya duduk di pantai layaknya orang yang bersemedi atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Saya memanggil penguasa laut Kidul. Saya minta pertolongannya dan meminta petunjuk atas kebenaran yang tidak saya ketahui. Mantra memanggil Nyi Roro Kidul pun saya rapal. Air laut yang ada di depan saya bereaksi. Air laut itu langsung mendekat. Ia seakan bernyawa. Keluarga Vera ketakutan melihat apa yang terjadi. Panggil saja lautnya dengan ikhlas, seru saya kepada orang tua Vera. Mereka pun menuruti permintaan saya. Mereka memanggil air laut. Air laut kembali mendekat. Ia seakan menelan kami. Ia seperti menyambut kedatangan kami. Bila sudah demikian, saya tahu bahwa pasukan Nyi Roro Kidul sudah datang. Sebelum memandikan Vera, terlebih dahulu saya memotong kuku, rambut, dan pakaian dalamnya. Saya minta orang tuanya menyebutkan nama kecilnya, serta nama ibunya. Setelah itu, potongan kuku, rambut, dan pakaian dalam itu saya cuci sampai bersih, lalu saya buang ke laut. Selang beberapa minggu kemudian, orang tua Vera menghubungi saya dan mengatakan bahwa Vera telah sembuh. Hanya saja setiap menjelang bulan Syuro, dia harus ke laut. Semakin hari pasien saya semakin banyak.
jumlahnya mencapai ratusan. Bahkan saya juga tidak sempat menghitung. Karena kakek dan paman juga sering melimpahkan pasiennya kepada saya. Mereka penganut aliran kejawen yang berkiblat ke Nyi Roro Kidul. Karena itu bila mendapat masalah yang pelik, mereka selalu datang ke laut dengan membawa sesembahan berupa bedak, sisir, kemben hijau, selendang hijau, kebaya, jarik, parang, bunga mawar, dan bunga melati. Sesajen itu biasanya dibawa pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Beragam alasan pasien yang datang kepada saya. Ada yang minta penglaris, dimenangkan dalam perjudian, maupun pelet. Seperti yang dialami seorang teman karib saya, Raras namanya. Diinjak-injak pacarnya sendiri. Sebagai sesama wanita, saya tidak rela teman saya diperlakukan demikian. Raras pun minta tolong saya agar pacarnya tidak memutuskannya. Mir, tolong saya. Pintanya memelas. Coba cari daun teratai 3 lembar. Cari yang arahnya saling bertemu dengan ruas yang sama. Kata saya menjawab permintaan Raras. Raras benar-benar mencari daun teratai itu. Kamu harus puasa sehari semalam tanpa makan, minum, dan tidur. Jam 12 malam, ambil air wudhu dan duduklah menghadap kiblat dengan kaki bersilah. Lalu tumpuk daun teratai itu menjadi satu. Sebut namanya, disertai dengan membaca mantra. Lalu satukan daun-daun itu. Bayangkan pacarmu, lalu usapkan ke kening. Setelah itu jadikan daun teratai itu sebagai bantalan tidur. Keesokan harinya, pacarmu akan datang dengan muka yang aneh. Pandangannya kosong dengan raut muka merah jambu. Saya jelaskan kepada Raras cara mendapatkan pacarnya melalui ilmu pelet. Raras akhirnya bersatu kembali dengan pacarnya. Hanya saja cintanya kini sudah melebihi batas. Dia tidak bisa berpisah dengan Raras. Kemana-mana selalu ingin bergandengan tangan. Cintanya sudah tidak wajar. Karena itu, 1 tahun kemudian, Raras menemui saya lagi. Ia meminta agar peletnya dilepas. Kasihan, dia bukan lagi yang saya kenal dulu, ujar Raras. Bakar saja fotonya dan kemenyan bersamaan, niatkan bahwa kamu ingin melupakannya. Itulah solusi yang saya berikan kepada Raras. Dengan itu mereka tidak lagi mesra seperti yang dulu. Mereka pun akhirnya berpisah dan tidak melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Tahun 2006, saya ikut kakek melakukan ritual ke Laut Selatan di malam hari. Bertepatan dengan hari Selasa Kliwon. Dari rumah kami berjalan kaki ke laut. Memang rumah kami jaraknya tergolong dekat dengan pantai P. Banyak bukit yang mengelilingi desa. Pemandangannya pun indah. Dan orang tidak akan tahu bahwa wilayah ini sebenarnya seram. Saya mengenakan kebaya sambil membawa tumpeng lengkap dengan nasi kuning. Sementara kakek membawa seperangkat sesajen berupa macam-macam pakaian, bedak, kapur sirih, tembakau, mas-masan, dan kain hijau. Kami menuju laut. Sebelum masuk pintu gerbang, saya duduk dalam posisi menyembah dengan dipimpin kakek. Kemudian kami berjalan beberapa langkah, lalu duduk menyembah kembali. Setelah itu saya mencium bau yang sangat harum. Baunya harum melati, gumam saya sambil menghirupnya dalam-dalam. Semua barang bawaan dilarung ke laut. Selang beberapa menit kemudian, ombak datang, menggulung sesajen. Kakek ceria, wajahnya berbinar-binar. Ia merasa sesajennya diterima Nyi Roro Kidul. Lalu kami pun pulang dengan mengambil jalan berbeda. Tapi anehnya, bau harum itu ikut pulang bersama kami. Bau harum melati itu terus membuntuti sampai dalam rumah. Ketika saya tanya, kakek hanya menjawab singkat, Nyi Roro Kidul ikut. Sejak itu saya mulai sering bermimpi yang aneh-aneh. Saya diajak jalan-jalan ke Laut Selatan, melewati pintu gerbang dan batu pualan yang tinggi. Dalam mimpi itu, saya disambut prajurit berpakaian ala keraton. Ia bersenjatakan tombak. Prajurit itu mempersilahkan saya masuk
dan menyuruhnya tanda tangan. Tapi saya tidak mau, meski saya lihat banyak juga yang membubuhkan tanda tangan. Saya hanya ingin lihat-lihat, elak saya. Ya sudah, kamu masuk, memang kamu orang sini. Jawabnya mempersilahkan saya masuk. Saya melihat istana yang indah, dengan lalu lalang orang yang tiada henti. Di sebuah ruangan terlihat emas permata yang berlimpah. Puluhan orang datang mengambil permata-permata itu, silih berganti. Di sudut lain, saya melihat laki-laki yang dikelilingi perempuan yang cantik-cantik. Orang itu ngapain? Tanya saya, tapi tidak ada yang menjawab. Saya terus melangkah. Di sebuah tempat saya melihat orang-orang yang mengambil buah yang berisi permata. Mereka lagi ngapain? Tanya saya kepada penjaga. Mereka itu minta. Kamu gak ikut minta? Tanya balik seorang penjaga. Saya menggelengkan kepala. Saya tidak tertarik untuk membawanya. Justru saya ingin segera pulang. Ketika pulang saya merasa seperti terdampar di sebuah kilang minyak. Saya pun terbangun keheranan. Yang lebih mengejutkan, tempat tidur saya penuh dengan pasir. Mulanya saya berpikir mungkin tadi belum saya bersihkan. Tapi esok malamnya saya kembali bermimpi. Saya dijemput sebuah kereta kuda. Ayo Nduk, pulang. Wong rumahmu di sana. Ajak seorang perempuan berkebaya. Dalam mimpi itu saya kembali ikut ke laut pantai selatan. Tentu dengan pengalaman yang berbeda dan satu hasil. Kamar saya bertaburan pasir kembali. Awal Januari 2007, saya membaca sebuah majalah supranatural. Dalam sebuah rubiknya dikisahkan seorang anak yang bertingkah aneh karena bisa melihat jin. Saya merasakan kisah anak itu seperti perjalanan hidup saya, bahkan lebih mengerikan. Dari sana saya mulai berpikir bahwa ada yang salah dalam hati saya. Ada masalah yang harus segera diselesaikan. Ketika saya bertemu dengan kakek, saya pertanyakan apa yang selama ini menjadi beban pikiran saya. Kek, benarkah dalam diri saya ini ada jinnya? Tanya saya sambil menyodorkan majalah tersebut. Kakek terpana. Ia tidak menduga mendapat pertanyaan itu. Tidak, kamu itu turunan, jawab kakek dengan suara bergetar. Kakek membaca sepintas majalah itu, lalu merobek-robeknya. Kakek bercerita, saya adalah keturunan keempat yang diharapkan dapat mewarisi sebuah ilmu leluhur. Ruang diskusi dalam hati saya belum tertutup, meski majalah tersebut telah dirobek-robek kakek. Saya kembali menelusuri perjalanan masa lalu. Perubahan sikap dan perilaku yang telah saya alami. Saya terkesima, saya telah banyak berubah. Sejak tahun 2004, saya tidak lagi menjalankan puasa Ramadan. Jin yang merasuk ke dalam diri saya tidak mengizinkannya. Tenggorokan saya tercekik bila saya niatkan puasa Ramadan atau puasa sunnah lainnya. Satu hal yang sangat berbeda bila saya puasa mutih atau krowot. Semuanya berjalan dengan lancar. Saya juga tidak bisa lagi sholat. Jin-jin itu yang menghalangi saya. Selain itu, ibu dan kerabat dekat saya mengatakan saya telah banyak berubah. Katanya saya jahat sekali. Saya menjadi licik dan omongan saya kotor. Saya bersedih. Linangan air mata tidak lagi tertahankan. Saya menangis dalam kesendirian. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti ruqyah. Pertengahan tahun 2007, saya berniat mengikuti ruqyah, namun tidak pernah kesampaian. Ada saja hambatan, bahkan bisikan dalam diri saya melarang dengan keras. Baru di akhir 2007, tepat setahun setelah berkenalan dengan majalah supranatural tersebut, saya mengikuti ruqyah massal. Waktu itu diadakan seminar dan ruqyah massal di kota. Saya datang karena saya sudah bertekad untuk keluar dari jalur perdukunan. Meski banyak hambatan, salah satunya karena jarak desa ke kota kurang lebih 2 jam. Untuk itu saya harus mencari kendaraan yang arah kota dulu. Apalagi dengan tantangan yang mengharuskan saya melawan orang tua dan kakek yang mengharapkan saya mewarisi ilmu keluarga.
Meski untuk itu saya harus kehilangan harta yang melimpah dan saya harus memulai lagi dari nol. Bayangkan saja, saya biasa mendapatkan uang 500.000, bahkan lebih untuk sekali terapi. Sebuah penghasilan yang sangat menggiurkan memang. Saat ruqyah masal itu, di dada saya ditaruh sebuah mushaf Al-Quran. Anehnya tubuh saya bergejolak, aliran darah seakan terhenti. Tidak ada yang mengalir ke seluruh tubuh, hingga saya merasa sekujur tubuh saya kesemutan. Tanpa sadar saya berontak. Saya memukul Pak Ustadz yang menerapi. Bahkan kitab yang suci itu saya ludahi. Saya semakin kaget karena saya bisa melihat apa yang saya lakukan, tapi saya tidak kuasa menahannya. Saya berteriak dan tertawa terbahak-bahak. Setelah ruqyah itu saya demam selama seminggu. Satu hal yang tidak pernah terjadi sejak dikompres jahe oleh kakek dulu. Saya berubah menjadi seorang penakut. Saya merasa ada segerombolan orang yang memanggil-manggil. Mereka menyuruh saya kembali. Kemana-mana saya selalu dicekam ketakutan. Meski demikian saya beruntung, karena sejak ruqyah pertama saya mulai bisa menjalankan sholat. Meski awalnya berat, seperti ada yang membebani di punggung. Tapi setelah terus dilawan, akhirnya beban itu hilang dengan sendirinya. Hanya saja setelah ruqyah pertama, kemampuan saya semakin tajam. Pasien yang meminta jasa pun semakin banyak. Pasien-pasien lama banyak yang kembali datang. Sebuah pertentangan batin yang berat memang. Di satu sisi, kehadiran mereka mendatangkan keuntungan materi dan kehormatan. Namun pada sisi lain, saya telah menyatakan mundur dari dunia perdukunan. Sebuah masa transisi yang sangat menyesakkan dada. Namun keputusan sudah kuambil. Saya tidak mau surut ke belakang, apapun resikonya. Akhirnya dengan bahasa yang halus, saya menolak permintaan mereka. Saya mulai menyarankan mereka untuk menempuh cara yang tidak menyimpang dari agama. Berdoalah kepada Allah dan lakukan sholat hajat. Solusi seperti inilah yang pada akhirnya saya berikan kepada mereka. Beberapa minggu setelah terapi pertama, saya ikut terapi ruqyah secara berkelanjutan. Saat itulah saya merasakan tubuh saya memanjang. Saya hanya merasakan seperti melihat ular. Tanpa sadar, saya mendatangi Pak Ustadz. Siapa kamu? Mengapa kamu membunuh anak buah saya? Percuma kamu membaca bacaan-bacaan itu, karena tidak akan mempengaruh kepada saya. Saya tidak mempan oleh bacaan-bacaan itu. Begitulah celotehan saya, seperti dikisahkan seorang teman. Saya membunuh anak buahmu karena mereka masuk ke tubuh gadis dan mengganggunya. Jawab Pak Ustadz. Iya, karena anak ini yang meminta. Dia meminta kepada saya dan saya hanya mengirimkan yang dia minta. Jawab balik saya. Jin yang merasuk ke dalam tubuh saya itu membandel. Dia masih belum mau keluar. Jangan salahkan saya karena perempuan ini yang datang ke saya. Ujar jin melalui bibir saya. Perempuan ini sudah bertaubat. Ucap Pak Ustadz. Tapi perempuan ini sudah memberikan perjanjian kalau dia akan memberikan semuanya kepada saya dan mengembalikan semuanya kepada saya. Jin yang merasuki tubuh saya tidak mau mengalah. Dia terus mengoceh. Ketika ditawarkan untuk masuk Islam, jin itu tidak mau. Saya tidak tahu sama sekali apa itu Islam. Siapa itu Nabi? Itu zaman kapan? Karena saya tidak hidup pada zaman itu. Saya tidak mau bersyahadat karena saya tidak mengenal Nabi dan Islam. Jin itu tetap membandel. Keluar dari sini, bentak Pak Ustadz. Ya, saya akan keluar karena saya masuk dengan kemauan sendiri. Maka saya bisa keluar dengan kemauan sendiri. Setelah mengucapkan kalimat itu, jin itu keluar. Saya pun tersadar. Keesokan hari setelah saya di rumah, saya berpura-pura untuk tetap biasa saja. Saya berpura-pura hidup normal dengan ukuran kejawen keluarga saya.
Di dalam persembunyian itu, saya mulai melaksanakan pertobatan dengan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan saya, meskipun terkadang itu sulit. Karena pasti ada saja hambatan di saat saya ingin melaksanakan sholat. Karena masih ada jin di dalam tubuh saya. Juga, saya masih terbayang-bayang kakek dan orang tua saya. 2 bulan di desa, saya merasa kurang ada peningkatan dalam tobat saya. Akhirnya saya meminta izin kepada orang tua, termasuk kakek saya, untuk merantau ke kota. Dengan alasan saya ingin mencari pekerjaan dan hidup mandiri karena saya sudah dewasa. Syukurlah keluarga saya mengizinkan, mungkin karena mereka juga mengikhlaskan kalau saya berubah. Dan sekarang ada satu hal yang ingin saya pegang teguh, bahwa saya akan terus menempuh jalur ruqyah untuk membersihkan diri. Jin yang merasuk ke dalam tubuh saya memang belum keluar sepenuhnya. Tapi saya tidak berputus asa. Hingga saat ini, sudah belasan tahun mereka bertahan dalam hidup saya, dalam tubuh saya. Tentu mereka juga tidak mau keluar dengan mudah. Terakhir saya berterima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menjadi pendengar cerita saya. Mengenai nama dan tempat yang saya sebut di dalam cerita ini sudah saya samarkan karena saya memiliki ketakutan sendiri pada beberapa hal yang meliputi keluarga, teman-teman, dan desa tempat ritual diadakan. Bagi saya, itu adalah aib dan dosa-dosa saya. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan cerita ini, yang mungkin tahu atau merasa familiar dengan beberapa tempat yang meski disamarkan ini, dimohon untuk disimpan dalam hati saja ya. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa saya yang telah banyak menyesatkan orang melalui ilmu perdukunan. Nah, itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Salut ya buat Mira. Kita doakan saja semoga jalan tobatnya Mira dimudahkan ya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.